film Jalan Pulang, yang resmi tayang di seluruh bioskop tanah air. Film ini menyuguhkan nuansa horor dengan pendekatan yang berbeda, menghadirkan pengalaman menegangkan sekaligus emosional bagi penonton. Film ini langsung mencuri perhatian sejak pengumuman proyeknya. Bukan hanya karena genrenya yang horor, tapi karena pendekatannya yang berbeda, yakni menggabungkan ketegangan dunia gaib dengan ikatan emosional keluarga, terutama hubungan antara ibu dan anak. Film Jalan Pulang mengisahkan tentang Lastini yang diperankan oleh Luna Maya, seorang ibu yang diliputi duka mendalam setelah kehilangan suaminya, Surya, yang menghilang secara misterius tanpa jejak, belum pulih dari rasa kehilangan. Lastini dihadapkan pada cobaan lain, sang putri, Arum, jatuh sakit dengan gejala aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Alih-alih membaik, kondisi Arum justru semakin memburuk. Lastini mulai menyadari bahwa sakit yang diderita putrinya mungkin tidak bisa disembuhkan secara medis. Lastini pun mulai mencurigai ada campur tangan kekuatan yang tak terlihat. Kecurigaan itu makin menguat ketika ia mengingat bahwa Arum lahir di tahun Kabisat, sebuah hal yang menurut kepercayaan Jawa bisa membawa keberuntungan besar atau justru menjadikan anak sebagai sasaran makhluk halus karena dianggap lahir di luar waktu. Yakin bahwa ada campur tangan kekuatan gaib di balik kondisi putrinya, Lastini memulai perjalanan penuh rintangan untuk mencari cara menyelamatkan Arum. Namun, waktu tak berpihak padanya. Arum harus disembuhkan sebelum ulang tahunnya yang jatuh tepat pada tahun Kabisat, menambah tekanan dan ketegangan dalam upaya Lastini melawan kekuatan tak kasat mata demi nyawa anak tercinta. Jika gangguan gaib tidak berhasil diusir sebelum hari ulang tahunnya tiba, jiwa Arum akan sepenuhnya direnggut oleh entitas misterius tersebut. Dengan tekad dan keberanian, Lastini membawa Arum bersama dua anak lainnya, Lia dan Rama, dalam perjalanan panjang melintasi pelosok Jawa untuk mencari pertolongan dari para dukun dan ahli supranatural. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Selain terus diganggu oleh makhluk-makhluk gaib, mereka juga dihantui rasa takut, putus asa, dan kelelahan yang menguras fisik maupun emosi. Meski begitu, ikatan sebagai keluarga menjadi kekuatan utama yang membuat mereka tetap bertahan dan saling menguatkan demi kesembuhan Arum. Perjalanan yang mereka lalui tentu saja tidak mudah. Selain mendapat gangguan dari makhluk gaib, mereka juga dibuntuti rasa takut dan putus asa. Namun, sebagai keluarga mereka tetap saling mendukung dan menguatkan demi kesembuhan Arum. Film Jalan Pulang mengambil latar di Pulau Jawa, yang menjadi tempat yang kaya akan budaya dan tradisi. Pengambilan gambar di lokasi yang ikonik menambah kedalaman dalam film, memberikan nuansa yang akrab bagi penonton lokal sambil memperkenalkan elemen horor yang mendebarkan. Kombinasi antara keindahan alam pulau dan elemen supernatural menciptakan atmosfer menarik yang dapat menggetarkan hati penonton. Ketegangan terasa sepanjang film, memperlihatkan bagaimana Lastini dan anak-anaknya menghadapi berbagai ancaman dari kekuatan gaib yang tak terlihat namun selalu mengintai. Setiap kejadian yang menegangkan membuat penonton merasakan ketidakpastian dan berharap untuk keluarganya dalam menghadapi bahaya. Lastini, sebagai karakter utama film, digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh kasih sayang dan tidak kenal menyerah. Perannya sangat krusial dalam menjaga harapan di tengah kegelapan dan ancaman yang mengintai keluarganya. Ia tidak hanya berjuang melawan kekuatan supernatural yang mengancam anaknya, tetapi juga harus menghadapi rasa kehilangan dan kesedihan akibat kematian suaminya. Arum merupakan pusat dari cerita ini, karena penyakit misterius yang dideritanya menarik perhatian dan usaha dari Lastini dan saudaranya. Kekuatan gaib yang menguasai Arum memberikan nuansa misteri yang mendalam, menjadikannya sosok yang menarik dan menyentuh hati. Lia dan Rama masing-masing memiliki peran penting dalam perjalanan mereka. Lia berfungsi sebagai sumber dukungan emosional bagi Lastini,
sementara Rama menambahkan elemen kebangkitan semangat dan harapan dalam kondisi yang genting. Keunggulan utama Jalan Pulang terletak pada kemampuannya menciptakan suasana mencekam melalui simbol-simbol budaya, ritual tradisional, serta lanskap desa yang mengandung nuansa kejawen dan misterius. Film ini tidak semata mengandalkan jump scare, tetapi membangun ketegangan secara bertahap dengan visual yang memikat, kabut yang menyelimuti pagi, langit mendung yang berat, dan suara gamelan samar dari kejauhan. Di tengah hiruk-pikuk tayangan horor baru, film Jalan Pulang hadir lebih dari sekadar suguhan layar. Film ini adalah kisah perjuangan emosional seorang ibu yang melintasi batas antara hidup dan mati lewat tradisi, budaya, dan supernatural. Film ini mengingatkan kita bahwa terkadang, jalan pulang bukan sekadar rute fisik, melainkan perjalanan batin yang panjang dan penuh korona. Semoga perjalanan Lastini memberi makna baru bagi pencinta film, serta membuktikan bahwa dalam setiap ketakutan terdapat peluang untuk memahami cinta yang tak mudah diucapkan. Film ini rupanya tidak mencoba untuk mengikuti pola naratif yang konvensional, di mana sobat nonton akan dipaksa untuk menebak-nebak kelokan narasi yang ada di depan mata. Akting para pemainnya pun menjadi nilai tambah yang cukup mencolok dalam film ini. Luna Maya menunjukkan totalitas luar biasa sebagai Lastini, sementara Saskia Chadwick dan Sharifah Danish tampil sangat baik dengan perannya masing-masing. Teuku Rifnuikana dan Rafan Al-Aryan juga memberikan kontribusi besar, sehingga mampu memperkaya dinamika film dengan aktingnya yang kuat. Dari sisi visual, Jalan Pulang juga menawarkan pengalaman sinematik yang unik. Pengambilan gambar dengan pencahayaan yang redup mampu menciptakan suasana horor yang tegang dan mencekam. Meskipun beberapa adegan kadang terasa sedikit membingungkan secara visual, namun treatment tata cahaya serta framing gambar tetap sanggup memberikan kesan artistik yang mendalam. Sound design juga patut mendapat apresiasi, karena dengan efek suaranya yang rapi sehingga mampu meningkatkan atmosfer horor secara maksimal. Akan tetapi, seperti halnya penyakit di banyak film horor Indonesia lainnya, Jalan Pulang juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketegangan dan logika dalam bercerita. Alur yang berfokus pada perjalanan spiritual terkadang bisa terasa berbelit, dengan beberapa adegan yang hanya mengandalkan jump scare sehingga terasa kurang mendalam secara naratif. Overall, Jalan Pulang ini sebenarnya berpotensi untuk menjadi film yang bagus, andai saja eksekusinya bisa lebih dimaksimalkan. Walau begitu, Jalan Pulang masih akan sanggup mencuri perhatian sobat nonton karena production desainnya yang benar-benar dibuat dengan niat. Ditambah lagi ritual-ritual klinik yang ditampilkan di sini cukup unik karena belum pernah kita lihat di film-film horor lokal lainnya.